landasan bimbingan konseling. Dasar dan landasan dalam bimbingan konseling hakikatnya merupakan faktor yang harus diperhatikan, terutama oleh konselor sebagai pembimbing. Landasan dalam bimbingan konseling meliputi banyak landasan, yaitu ada 7 landasan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang mana landasan filosofis ini berarti tentang kecintaan terhadap kebijaksanaan dalam pembimbingan konseling. Yang kedua adalah landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan konseling harus meliputi 2 hal pokok. Yang pertama, manusia dan alam semesta adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, landasan religius membuat manusia harus berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan psikologis. Dalam bimbingan konseling, landasan psikologis ini membahas tentang tingkah laku atau gerak-gerik sebagai yang dibimbing oleh konselor. Selanjutnya, landasan pedagogis, yaitu adalah landasan pendidikan yang mana konselor sebagai pembimbing dan yang dibimbing adalah orang lain atau siswa di sekolah maupun dimanapun. Yang kelima yaitu adalah landasan sosial budaya, yang mana dalam pendidikan BK ini landasan sosial budaya itu membahas tentang pemahaman sosial dan budaya dari konselor untuk yang dibimbing. Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologis ini membahas tentang sifat keilmuan bimbingan konseling. Selanjutnya yang ketujuh adalah landasan yudis formal. Landasan yudis formal ini berdasarkan dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang dasar dan landasan bimbingan konseling. Prinsip-prinsip BK yaitu 1. Bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. 3. Bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. 4. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang di dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. 5. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya data-data dan keterangan konseling dan yang menjadi sarana layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan merupakan asas yang menghendaki adanya sukarela dan kerelaan konseling dalam mengikuti, menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan merupakan asas yang menghendaki konseling yang menjadi sarana layanan bersifat terbuka. Yang keempat, asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sarana layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseling dalam kondisinya sekarang. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan. Yang keenam, asas kegiatan, yaitu menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu menghendaki agar isi layanan terhadap sarana layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang. Selanjutnya azas keterpaduan menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain saling menunjang. Selanjutnya, azas kenormatifan merupakan suatu bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ke-10, azas keahlian merupakan azas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya ke-11, asas alih tangan kasus. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyesuaian studi perkembangan karir serta kehidupan peserta didik yang akan datang. Dan yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat.